Karena banyak yang nanyain, oke, aku spill budget umroh mandiri versi aku dan suami selama 14 hari di Arab Saudi. Disclaimer, semua harga yang tertera nanti tripnya di akhir bulan Ramadan tahun 2025 ya, yang waktunya arus mudik dimulai. Dengan rate 1 rialnya itu Rp4.800 dan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Karena arus mudik dan ingin bisa lebaran di tanah haram, harga tiket pesawat, hotel bisa 2 kali lipat dibandingkan harga biasanya. Bahkan taksi online juga tidak berlaku saking membludaknya jamaah di sana. Alhasil udah pesan taksi nggak datang dan kena denda deh. Pertama, karena kita mau memasuki negara Arab Saudi, kita harus buat visa dulu untuk melengkapi persyaratan masuk ke negara mereka. Kemarin aku buat visa $150, kisaran 2,5 juta. Jadi aku dan suami jadi 5 juta 2 orang ya. Yang kedua, kita harus suntik vaksin meningitis dulu sebelum umroh. Vaksin meningitis berlaku untuk 3 tahun dan 14 hari sebelum keberangkatan kamu harus sudah divaksin ya, biar pulang dalam keadaan sehat. Lanjut, kita langsung ke tiket ya. Karena cari tiket hemat waktu arus mudik, kami terbang dari Kuala Namu ke Penang. Alhamdulillah dapat tiket murah dari Batik Include bagasi berdua. Yang biasanya sejutaan berdua, berhubung mudik jadi 2,3 juta berdua. Terus kami dari Penang ke Kuala Lumpur naik bus yang terbilang nyaman untuk 5 jam perjalanan. Menghabiskan budget untuk 2 orang Rp90 atau kisaran Rp346.000 di kurs Rp3.900. Sampai di Kuala Lumpur kami menginap dulu 1 malam di apartemen seputaran KL Sentral biar mudah untuk kemana-mana karena dekat sama stasiun LRT. 1 malam untuk apartemen sebagus ini aku dapat harga 300 ribuan, dapat promo dari tiket.com. Lanjut, wajib kulineran kalau udah berdua di Kuala Lumpur. Malaman menghabiskan budget Rp140 atau setara dengan Rp538.000. Paginya kami jalan-jalan dulu sebelum ke bandara cari sarapan di daerah Bukit Bintang. Dan saking seringnya ke Kuala Lumpur, aku baru tahu kalau mall atau toko di sini bukannya jam 10 pagi waktu Malaysia. Kalau di Medan jam 9 pagian gitu. Lanjut, kami check out hotel jam 12 siang. Terus langsung ke bandara KLIA 1 menggunakan bus dengan harga Rp30 untuk berdua atau sama dengan Rp116.000. Sampai di bandara kami makan dulu lagi, takut nanti pesawat delay atau antri panjang karena arus mudik. Habisin budget sekitar Rp150 ribuan untuk berdua. Waktu menunjukkan udah pukul 3 sore waktu Malaysia. Kami mulai ngantri check-in dan benar aja, nggak terminal 1 atau 2 counter maskapai di sini nggak pernah sepi. Jadi cari aman aja deh. 4 jam sebelum terbang kalian wajib check-in biar aman karena takut antar ada drama yang nggak pernah diinginkan sewaktu di imigrasi. Untuk harga tiket dari Kuala Lumpur Jeddah, PP untuk 2 orang sebesar Rp23.500.000, include bagasi 40 kilo untuk 2 orang. Dan udah dapat makan 2 kali untuk 11 jam perjalanan waktu perginya ya. Di perjalanan pergi, aku transit di Turkmenistan. Bandaranya yang tergolong mewah banget. Tapi nggak boleh sembarangan pegang handphone di sini. Kita nggak boleh ambil video di seputaran bandara karena ada polisi bandaranya di mana-mana. Kalau mau ambil video ya pinter-pinter aja deh. Semoga nggak diteriaki kayak aku. No handphone, no kamera. Dengan suara kayak pakai toa masjid. Sampai di Jeddah karena aku turun di terminal Hajj, aku harus naik taksi ke terminal 1 untuk ke Mekah menggunakan Haramain. Kalau naik taksi di sini wajib pinter nawar dan harus diingat taksi di sini itu banyak yang nakal. Aku nawar Rp80. Nah, pasti bayar berhubung baru sampai. Aku nggak ada uang pecah dong. Mereka bilang nggak ada kembalian, cuma ada kembalian Rp10. Jadi aku bayar taksi Rp90 yang kisaran harga taksinya Rp405 ribuan untuk sekali jalan 5 menit. Dan akhirnya aku sampai ke terminal 1 Jeddah. Karena masih terkaget-kaget sama ulah supir taksi, aku sampai lupa lihat akuarium raksasa di terminal 1. Padahal udah aku lewatin sebelum masuk ke ruang tunggu Haramain. Lanjut, aku menuju kota Mekah sambil bertalbiyah. Dengan penuh syukur, akhirnya aku sampai di kota semua orang dengan menggunakan Haramain dengan tiket Rp400.000 per 2 orang dengan durasi waktu 1 jam. Sampai di stasiun Mekah, aku lanjut cari taksi lagi untuk ke hotel dan itu biayanya Rp50 atau kisaran Rp225.000. Padahal nggak jauh loh. Di Mekah, aku menginap di 2 hotel karena beda harga hotel sebelum lebaran dan sesudah lebaran. Hotel pertama yang aku tempati adalah Hotel Hidayah Tower. Harganya 1,1 juta per malam. Ada shuttle busnya, jadi total harga untuk 3 malam Rp3.300.000. Hotel kedua selama di Mekah adalah Hotel Al-Kiswah. Ada shuttle busnya juga pastinya. Langsung di lobi hotel tanpa harus menunggu. Untuk harga di Hotel Al-Kiswah 1 malamnya Rp500 ribuan. Untuk 4 malam jadi 2 jutaan. Sebelum lebaran, kamar yang 500 ribuan ini harganya 2,5 jutaan. Jadi menurutmu worth it nggak kalau umroh di bulan Ramadan? 7 hari di Mekah untuk biaya transportasi ke sana kemari dan untuk explore kota Mekah aku menghabiskan budget 3,5 jutaan karena tidak berlakunya aplikasi Karim sejenis Grab yang ada di Saudi saat ini. Mungkin dikarenakan umroh pada bulan Ramadan dan bulan Syawal ya. Dan untuk konsumsi aku memilih untuk tidak ambil paket di hotel karena ingin tahu lebih banyak makanan dan jajanan di sini. Jadi aku menghabiskan budget kisaran 4,8
8 juta. Wow, anak sultan deh. Selama 7 hari untuk berdua. Untuk biaya mutawif umroh, kami menggunakan jasa mutawif orang Indonesia dengan sedekah untuk jasanya 300 rial. Kisaran 1.350.000 rupiah. Setelah selesai di Mekah, kami lanjut ke Madinah. Kami ke Madinah bareng ibu-ibu dari Indonesia, jadi bisa sharing biayanya dan langsung diantar ke tempat. Budgetnya per orang 80 rial, jadi berdua 160 rial, 720.000 rupiah untuk 2 orang sekali perjalanan selama 4 jam. Di Madinah aku nyobain apartemen di sini yang keterangan di map waktu pesan deket pakai bus. Ternyata jalan kaki 10 menit di Mekah atau Madinah itu kalau pulang dari masjid itu melelahkan banget. Hehe, pengen nggak pulang gitu atau guling-guling langsung nyampe gitu. Dan mau nggak mau pulang naik taksi lagi deh. Untuk apartemen karena murah aku langsung pesan untuk 5 malam. Untuk apartemen selama 5 malam adalah 3.600.000 rupiah. Aku pesan di Airbnb. Untuk malam terakhir di Madinah aku pindah ke hotel Wardat Arayan. Rekomendasi banget nginep di hotel ini karena tempatnya deket sama Masjid Gomamah yang kalau kita lewatin ngerasa syahdu gitu. Dan untuk satu malamnya dihargai 1,5 juta rupiah. Untuk transportasi waktu selama di Madinah aku menghabiskan budget kisaran 3,5 juta udah include ke Al-Ula. Dan untuk konsumsi aku menghabiskan budget kisaran 4 juta selama 6 hari. Itu udah include jajan di Al-Ula ya, yang harga lemon tea dan kopinya itu sampai 300 ribuan per gelas. Dan aku nyobain kopi yang katanya enak banget. Menurutku biasa aja, kisaran harganya 60 ribuan. Lanjut kami kembali ke Jeddah menggunakan taksi dan itu juga sharing. Per orang dikenakan budget 100 rial, jadi berdua jadi 200 rial atau kisaran 900 ribuan. Kami langsung check in gak pakai lama dan alhamdulillah kami dapat rute langsung Jeddah Kuala Lumpur menggunakan Air Asia X. 6 jam pertama dalam perjalanan cuaca baik, terang, cerah, jadi kami happy dalam pesawat. Untuk yang pertama kali aku menyewa selimut di pesawat yang harganya itu kisaran 100 ribuan karena pesawatnya dingin pakai banget. Gak kebayang 9 jam gak menyewa selimut, bisa beku deh akunya. Dan pasti gak nyaman karena kedinginan. Dan di jam ke-7 perjalanan pesawat turbulensi selama 3 jam. Kebayang gak takutnya gimana? Dan alhamdulillah kami akhirnya sampai di Terminal 2 Kuala Lumpur dengan selamat setelah 3 jam ngelewatin badai. Harusnya aku lanjut perjalanan ke Penang lagi karena kemarin cari tiket promo dari Penang ke Kuala Namu. Ternyata tubuh ini tak sekuat waktu pergi awal, masih lelah dan tremor mikirin turbulensi selama 3 jam di atas tadi. Akhirnya aku mutusin untuk beli tiket terbang ke Kuala Namu di malam itu juga dengan harga 3,2 juta untuk 2 orang. Aku kira ini udah murah pakai banget karena beli tiket dadakan dan include bagasi 40 kilo biasanya nyampe 5 jutaan kalau beli tiket langsung terbang. Mungkin Allah lagi sayang-sayangnya ya sama aku karena aku baru pulang ibadah. Masya Allah. Sambil nunggu check-in kami keliling KLIE 2 yang aku sering nyebutnya terminal ini luas sekabupaten karena emang luas pakai banget. Dan langsung cari makan sampai kenyang. Dan itu menghabiskan budget 400 ribuan berdua. Rasanya aku pengen makan aja. Mungkin efek makanan di Arab kurang cocok di lidah aku, kecuali makan bakso dan nasi sambal yang sekali makan berdua itu 500 ribuan. Beneran jadi sultan deh aku kalau di sana itu. Jadi total budget pengeluaran untuk umroh mandiri versi aku adalah 68.300.000 rupiah selama 16 hari perjalanan. Digenapin jadi 70 juta untuk biaya tak terduganya ya. Gimana menurut kalian? Worth it nggak untuk biaya segitu dengan segudang pengalaman indah selama di sana? Kalau kalian mau umroh mandiri backpackeran bareng aku yuk, list dari sekarang. Bye.